So are you gonna take another car or just one car? This is gonna be two people, but it's okay for. Hai, perkenalkan, nama saya Priscilia. Dengan pertimbangan yang sangat-sangat matang, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat YouTube channel ini dengan tujuan mendokumentasi semua kegiatan saya di Amerika ini. Semoga kalian suka ya dengan video-video saya yang akan saya upload sehari-hari kegiatan saya di Amerika. 2 hari sebelumnya saya mencoba untuk merekam kegiatan saya. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk nguber dan doing Instacart. Kalau kalian tahu, Uber itu seperti apa ya? Seperti Gojek atau GrabCar pada umumnya di Indonesia. Sedangkan Instacart itu adalah jasa ya, seperti orang mau berbelanja ke supermarket tapi tidak punya waktu. Nah, kita sebagai jasanya untuk membelikan keperluan-keperluan mereka di supermarket. Dan setelah itu kita membawa ke rumah masing-masing gitu. Sama halnya seperti Uber. Uber itu adalah kayak di Indonesianya itu kayak Grab ya, Grab, Gojek seperti itu ya, untuk makanan ya, lebih tepatnya ya, seperti itu. Dan ini adalah pengalaman pertama saya bekerja sebagai Uber dan dan a shopper gitu. Dan ya hasilnya lumayan ya, kalau dirupiahkan juga ya ciamik hasilnya seperti itu. Tapi tidak setiap hari kita mendapatkan big money ya gitu. Ini hanya untuk experience saja ya selama saya tinggal di Amerika gitu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi di video kali ini, perkenalkan lagi, nama saya Nathanael Priscilia, dan di samping saya adalah suami saya. Saya baru menikah dengan suami saya sekitar 4 bulan lalu. Masih pengantin baru guys. Saya tinggal di Amerika baru 1 tahun, dan saya bertemu dengan suami di Amerika ya, bukan saya di Indonesia ya. Dan again, kenapa saya membuat video ini? Karena saya ingin mendokumentasi kegiatan-kegiatan saya selama berada di Amerika. Mungkin juga bisa membantu teman-teman yang baru mau ke Amerika atau punya plan ke Amerika. Setidaknya kalian punya gambaran ya gimana hidup di Amerika ya, atau lebih tepatnya survive di Amerika. Dan semoga kalian gak bosen ya menonton video-video saya. Saya juga ingin berterima kasih banyak supportnya buat kalian yang sudah menonton video-video saya ini. Jika ada kritikan, ide atau saran, monggo saya terima dengan senang hati. Waktu menunjukkan pukul 3:10 dan kayaknya saya akan berada di jalan sampai malam jam 9 lah ya. Kita coba berapa uang yang kita hasilkan dalam waktu berapa jam ini. Sebenarnya saya melakukan ini hanya untuk experience ya, gimana saya menghasilkan uang dari part-time di Amerika. Dan saya ingin tahu berapa pendapatan yang saya hasilkan dengan bekerja sebagai Uber dan shopper. Dan ada rasa penasaran saya, beberapa teman-teman di sini mengatakan it's easy to make money in America. So let's get started. Kita coba ya seberapa gampang menghasilkan pundi-pundi dolar di sini. Dapat orderan pertama dari Instacart. Ini buktinya ya. Saya dapat sekitar $30 dan sekarang cuman $23. Ya, disyukurin ya, $23. Ada sekitar 34 unit total item, ada 2 orang 46 items. Jadi per orangnya 34 unit. Kita. So are you gonna take another car or just one car? This is gonna be two people, but it's okay. 46 people, 46 items. One. For both. 26 item for Devin and 20 item for Tony. So in total, it's gonna be 46. Itemnya ini ya, halus. Jadi kita harus nyari brand yang sama ya. Sebenarnya di sini ada berbagai macam mandarin, jeruk, tapi bukan brand yang sama. Yeah, you gotta find this brand. Hello. Go ahead. Orderan pertama sudah kita selesaikan ya. Sekitar memakan waktu sekitar 1 jam untuk kita pick up barang-barang ini ya.
Yeah, just leave it there. And we're gonna take a picture. All good? Yeah, 5 bags. Okay, just Take a picture for the building. okay. All done. Orderan pertama sudah selesai dan kita akan pergi ke customer yang kedua. Let's go. Kalau dipikir-pikir benar juga ya, banyak teman-teman bilang seberapa gampang kita mencari pundi-pundi dolar di Amerika, dan saya merasakan sebenarnya susah-susah gampang ya. Banyak kejadian-kejadian lucu dan tidak menyenangkan juga. Kejadian tidak menyenangkan adalah seberapa bahayanya kita di jalan ya. Saya hampir saja menabrak pengendara lain, dan kejadian lucunya adalah tiba-tiba kita mendapatkan makanan gratis dari orang yang tidak kita kenal dan itu sudah dibayar. Kalau diceritain long story guys. That about trip. This way, you come back again. I know. It's not good. Baru 3 orderan pertama dan husband sudah mengeluh terrible trip katanya. Ya gimana, bisa dimaklumi ya, karena kita emang juga baru ya, dan ini first time banget buat kita ngambil part time sebagai Uber dan shopper, atau kita sebut dengan Instacart. Leave it at the door. Yes, ini orderan kedua, kita udah sampai di customer yang kedua. Wait, hold on. Kita harus take a picture dulu ya guys ya. Orderan kedua. That's it? How many bags? Okay, let me take a picture. Ini ada satu lagi ya yang belum kita ambil dari mobil. Ada sekitar 4 atau 5 bags, 4 ya kalau nggak salah ya. 2 lagi jadi 4 bags. Dan selesai. Is that the right number? I'll take a picture here. Stop it. Oke. Sudah selesai guys, pengiriman barang dari grocery. Nanti kita ngobrol-ngobrol worth it apa enggaknya. Dan seperti itulah pengalaman saya bekerja part-time sebagai Uber driver dan Instacart ya, yang kita sebut shopper. Kalau menurut pengalaman saya yang ada di jalan pada saat itu, ada lucunya, ada menegangkan juga. Ya 50-50 ya. Jadi gini ya, sebagai Uber driver, namanya kita bekerja, pasti ada rintangan, ada halangannya ya. Namanya kita di jalan, kejadian-kejadian apapun itu bisa saja terjadi ya. Makanya Uber, setelah kita apply ya menjadi Uber driver, company itu tersebut connecting ke asuransi punya suami saya gitu. Jadi asuransi yang saya dapatkan setiap bulannya naik ya, jadi meningkat ya. Mungkin karena mereka tahu ya kita berada di jalan terus ya, kita bahaya. Jadi asuransi itu harganya semakin mahal gitu setiap bulan yang kita harus bayar, seperti itu ya. Poinnya adalah selama saya menjalankan aktivitas ini ya sebagai Uber driver dan shopper, atau saya sebut dengan Instacart, itu adalah menyenangkan gitu karena kita dapat pundi-pundi dolar dari situ juga ya. Tapi yang tidak menyenangkan adalah kita yang berada di jalan itu setiap harinya itu kita akan menghadapi tantangan, ada aja gitu tantangan yang kita hadapi ya. Mungkin customer yang komplain, atau di jalan kita bisa menabrak siapa aja gitu kan, karena memang kejadian di saya menabrak mobil gitu, tapi nggak parah sih gitu. Jadi ya bisa dibilang worth it atau enggak saya juga nggak tahu, tapi untuk saat ini saya masih pengen ngejalaninnya gitu. Alasan kenapa saya pengen ngejalaninnya, pertama, suami saya sudah bekerja. Setelah dia bekerja pulang, kita nggak ada kegiatan apa-apa ya, cuma duduk diem nongkrong ya. Daripada kita nongkrong ya, makan-makan gak jelas ya, ngabisin duit, mendingan kita doing part time gitu ya. Part time ini apa ya, Uber. Kalau nggak Uber ya Instacart gitu. Jadi ya sambil ngumpulin pundi-pundi dolar lah untuk kita untuk kita jalan-jalan lagi gitu loh. Jadi uang itu kita pergunakan untuk shopping-shopping, makan-makan, seperti itu. Tapi kita punya
pekerjaan tetap ya, kita punya pekerjaan tetap masing-masing, kita ngejalanin ini karena kita nggak ada kegiatan lagi gitu loh selain itu, karena kita juga nggak mau ya tiap hari ya pulang kerja di rumah bosen gitu. Ya udah, selama kita masih bisa ya kenapa enggak, seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu ya video saya kali ini. Terima kasih ya sudah menonton gimana pengalaman saya menjadi Uber driver di Amerika ataupun shopper atau yang kita sebut dengan Instacart. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Bye bye.